Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita sedang menunggu seseorang. Dirinya bernama Elizabeth yang hendak kembali pulang ke rumahnya di Amerika. Di sini terlihat Elizabeth yang kurang sehat setelah kunjungan kerjanya dari Hong Kong. Singkat waktu, Elizabeth akhirnya sampai di rumah. Ia bertemu dengan anaknya yang bernama Morrow dan suaminya bernama Matt. Di lain sisi, banyak warga yang mengalami sakit setelah melakukan kunjungan di Hong Kong. Mereka mengalami flu dan demam membuat semua orang ini terindikasi terjangkit virus mengerikan. Bahkan mereka hanya bisa bertahan sebentar saja setelah terkena virus tersebut. Pagi harinya kita diperlihatkan oleh seorang ahli dalam penyakit menular bernama Dr. Ellis. Ia sangat dikenal ramah kepada setiap orang, bahkan ia tak sungkan berbincang dengan tukang pembersih di kantornya. Di tempat lain, seorang jurnalis bernama Alan mulai menyelidiki kasus kematian masyarakat akibat virus aneh ini. Ia mulai mendatangi stasiun berita untuk menyebarkan perihal virus mematikan yang tengah merebak. Ia berharap masyarakat bisa lebih sadar untuk menjaga dirinya masing-masing. Alan berspekulasi jika pemerintah sengaja menutupi virus tersebut. Ia berasumsi jika virus ini memang sengaja diciptakan untuk memusnahkan sebagian umat manusia. Sayangnya, stasiun berita itu tidak percaya dengan omong kosong Alan. Di lain tempat, Matt dihubungi guru anaknya, di mana Morrow terlihat sakit dan dia disuruh pulang oleh gurunya. Bahkan keesokannya, Elizabeth terlihat kejang-kejang akibat virus yang telah merusak tubuhnya. Dengan waktu yang singkat, Elizabeth akhirnya meninggal. Matt penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi dengan istrinya. Ia begitu bersedih telah kehilangan Elizabeth. Bahkan ketika ia pulang, Matt mendapatkan kabar jika Morrow juga telah meninggal dunia dengan gejala yang sama yang dialami oleh Elizabeth. Matt begitu bersedih atas kematian orang-orang yang ia cintai. WHO yang mendengar banyaknya kasus kematian akibat virus mematikan ini menghimbau kepada semua masyarakat untuk isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. WHO berasumsi jika virus ini berasal dari Cina karena kebanyakan korban yang terjangkit virus ini sebelumnya berkunjung dari negara tersebut. Semua orang diperintahkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari wabah yang sedang terjadi ini. Di lain sisi, dua orang dokter sedang memeriksa tubuh Elizabeth. Akhirnya ditemukan jika Elizabeth terjangkit sebuah virus yang begitu berbahaya dan cepat menular. Mereka akhirnya memberitahu semua orang jika dunia akan dilanda oleh pandemi yang akan memusnahkan sebagian umat manusia. Di tempat lain, Dr. Ellis bersama dengan rekannya yang bernama Erin sedang menyelidiki kasus penyebarnya virus mengerikan yang terjadi. Mereka akhirnya datang ke kota Minnesota untuk mengadakan rapat darurat. Erin menjelaskan hasil penyelidikan yang ia lakukan jika virus ini menyebar melalui droplet dan masuk ke dalam organ pernafasan manusia. Penyebaran virus ini begitu masif, bahkan sangat sulit dideteksi karena cepat bermutasi. Dr. Erin mulai melacak penyebaran virus di Minnesota. Ia mulai menanyai rekan Elizabeth satu persatu. Tak disangka, seorang pria bernama Barnes yang pertama kali kontak dengan Elizabeth saat ini mengalami gejala yang serupa. Bahkan ia sedang di dalam bus hendak pergi ke suatu tempat. Dr. Erin menelpon Barnes dan memintanya untuk turun dari bus itu. Dan akhirnya ia pun diisolasi. I'd like you to get off immediately. Wait, what? What's going on? Di rumah sakit, Matt yang tengah diisolasi dikunjungi oleh putrinya yang berasal dari mantan istrinya yang dulu. Meski sudah lama tak bertemu, namun putrinya begitu mencemaskan Matt. Tak disangka, hasil penelitian menunjukkan jika Matt kebal terhadap virus yang mematikan ini. Di sana, Matt diinterogasi bagaimana perjalanan istrinya dari Hong Kong hingga sampai ke rumah. Petugas medis bertanya apa yang dilakukan Elizabeth saat transit di Chicago, karena di Chicago terdapat orang yang terpapar virus ini. Akhirnya Matt ingat mengenai mantan suami Elizabeth yang bernama John Neal tinggal di Chicago. Tak disangka jika John Neal telah meninggal akibat virus ini. Ternyata sebelumnya Elizabeth telah berselingkuh dengan mantan suaminya itu.
Di sisi lain, Dr. Erin telah menemukan dari mana asal mula virus ini berasal. Ia berasumsi jika virus ini berasal dari kelelawar dan babi. Bahkan mereka belum bisa menemukan vaksin untuk virus ini. Para ilmuwan berusaha membuat vaksin untuk mencegah penularan yang terjadi. Mereka menyebut virus ini sebagai MEV1. Dr. Ellis memberitahu kepada masyarakat bahwa darurat pandemi telah terjadi di berbagai negara. Ia menghimbau kepada semua orang untuk tidak berjabat tangan, rajin cuci tangan, dan memakai masker. WHO mengutus seorang dokter bernama Leonara ke Hong Kong. Ia diberikan perintah untuk menyelidiki kasus penyebaran virus ini. Di Hong Kong, dia bekerja sama dengan seorang ahli medis bernama Sun Feng. Ia akhirnya menemukan jika penyebaran virus ini pertama kali ada di sebuah kasino, di mana semua orang yang pertama kali kontak dengan Elizabeth meninggal. Sun Feng juga menceritakan jika virus ini telah menyebar di desanya, bahkan ibunya meninggal akibat virus yang mematikan tersebut. Tak disangka, Sun Feng menyandra Dr. Leonara untuk mendapatkan vaksin yang bisa menyelamatkan warga desanya. Akhirnya Leonara sampai di desa Sun Feng yang berisi begitu banyak anak-anak dan lansia yang terpapar virus. Di lain tempat, Matt yang dianggap kebal akhirnya keluar dari rumah sakit bersama putrinya. Di perjalanan terlihat begitu banyak orang yang tengah dirawat akibat terpapar virus ini. Matt begitu protektif dengan Tori. Ia tidak ingin kehilangan putri yang ia cintai. Ia bahkan melarang Tori bertemu dengan pacarnya. Meski telah diselingkuhi, Matt tetap ingin menguburkan istrinya dengan layak. Sayangnya pemerintah tidak mengizinkan hal itu karena pasien yang meninggal akibat virus ini akan dikubur dengan prosedur yang ketat. Di lain sisi, Dr. Erin ternyata telah terjangkit virus. Ia selama ini telah berusaha menemukan vaksin untuk umat manusia. Sayangnya, ia masih belum menemukan vaksin yang sempurna. Akhirnya, Dr. Erin dirawat seadanya karena rumah sakit telah penuh. Namun, Dr. Erin tidak bisa berjuang lebih lama karena ia akhirnya tewas setelah menerima perawatan yang kurang memadai. Terlihat seorang jurnalis bernama Alan yang memberitahu ke media sosial jika pemerintah telah menutupi kasus yang mengerikan ini. Hal ini menyebabkan banyaknya korban jiwa dan banyak sekali orang yang terpapar virus. Dia memberitahu jika ia sebelumnya terpapar virus namun saat ini ia sembuh setelah meminum obat bernama Forestia. Tak disangka jika Alan telah menyebarkan berita bohong. Terlihat kerusuhan terjadi di mana-mana. Masyarakat mulai tak tahan atas semua yang telah terjadi. Bahkan kota-kota mulai di lockdown karena tak ingin penyebaran virus ini semakin masif. Korban virus ini bahkan telah menyentuh angka puluhan juta. Singkatnya, setelah mengalami banyak sekali percobaan dalam pembuatan vaksin virus tersebut, pada hari ke-131 sejak virus ini menyebar, Dr. Ellis akhirnya berhasil menemukan vaksin yang ampuh melawan virus ini. Namun produksi vaksin ini didistribusikan secara bertahap. Butuh bertahun-tahun agar semua manusia bisa mendapatkan vaksin tersebut. Pemerintah menguji vaksin ini berdasarkan tanggal lahir. Alhasil banyak orang yang tak tahan dengan semua itu. Mereka mulai mendatangi rumah Dr. Ellis dan mencari keberadaan vaksin yang bisa mereka pakai. Sayangnya vaksin itu tak ada di sana. Di lain sisi, Dr. Leonara sedang mengajari anak-anak yang ada di desa Sun Feng. Tak lama ia mendapatkan info jika pemerintah Amerika akan menukarkan vaksin yang dibutuhkan Sun Feng dengan Dr. Leonara. Akhirnya mereka menukarkan vaksin itu dengan Dr. Leonara. Sayangnya ketika di bandara, Dr. Leonara diberitahu jika vaksin yang diberikan kepada Sun Feng adalah tiruan. Tentu hal ini membuat Dr. Leonara terkejut dan bergegas kembali ke desa itu. Meski ia pernah disandra, namun hati nuraninya tak tega jika melihat warga desa mati begitu saja. Sementara itu, Alan ditangkap pemerintah akibat penyebaran berita palsu kepada masyarakat. Namun karena Alan membayar uang jaminan kepada polisi, akhirnya ia pun dibebaskan. Di lain sisi, para pejabat tinggi diberikan vaksin pertama dari pemerintah. Setelah itu, baru masyarakat mendapatkan vaksin tersebut. Akhirnya manusia bisa hidup normal kembali.
Di akhir film kita diperlihatkan bagaimana virus ini bisa menyebar. Ada orang yang memotong pohon dan membuat beberapa kelelawar menyebar. Kelelawar itu hinggap di sebuah kandang babi. Kotoran kelelawar yang berjatuhan lantas dimakan babi yang kelaparan. Setelah babi yang terpapar virus ini dibawa ke restoran untuk dihidangkan, di saat sang koki sedang memotong babi itu, tak disangka koki itu tak mencuci tangan ketika seorang manajer menyuruh koki tersebut berfoto dengan Elizabeth. Dan di sanalah virus MERS-1 ini menyebar untuk pertama kali. Dan film pun tamat. Film berakhir dengan gambaran dunia yang perlahan pulih setelah bertahun-tahun berjuang melawan wabah global yang menghancurkan. Mirip dengan pandemi corona, wabah ini mengajarkan kita bahwa kita semua terhubung. Tak peduli latar belakang atau bangsa, krisis ini memperlihatkan pentingnya kebersamaan bukan hanya dalam menghadapi pandemi, tapi juga dalam membangun sistem yang lebih adil dan inklusif untuk masa depan. Sampai jumpa di film berikutnya.